Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang mana yang berjudul yaitu server DNS dan host virtual. Yang beranggota yaitu saya sendiri, Vidi Satria, Muhammad Rizky Ramadhani, Bagas Nurhanindito, Fatur Azrahman, dan Rodatul Rizky. Nah, di sini terdapat beberapa slide. Selanjutnya itu buku alamat internet atau server DNS. Sistem nama domain DNS menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP yang dipahami komputer. Server ini berfungsi sebagai direktori, memetakan nama domain ke alamat IP, dan memungkinkan penelusuran web. Permintaan alamat situs web melewati serangkaian server DNS hingga alamat IP ditemukan. Waktu yang dibutuhkan agar perubahan DNS terlihat di semua server DNS secara global. Berbagai jenis rekaman menyimpan berbagai bagian informasi seperti rekaman A atau alamat IP4. Selanjutnya, host virtual, satu server banyak situs web. Hosting virtual memungkinkan beberapa situs web berbagi satu server, sehingga meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Manajemen sumber daya yang hemat biaya dan efisien, penskalaan situs web yang mudah. Konfigurasi yang tepat sangat penting untuk pengoperasian yang lancar dan fungsi situs web yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang DNS dan host virtual bekerjasama. DNS mengarahkan lalu lintas ke host virtual yang benar di server, memastikan setiap situs bekerja secara independen. Kedua teknologi bekerjasama untuk memastikan penggunaan sumber daya server yang efisien. Selanjutnya, pengaturan ini memungkinkan skalabilitas mudah dengan menambahkan host virtual atau catatan DNS sesuai kebutuhan. Yang keempat, berbagai server melalui host virtual menurunkan biaya secara signifikan dibanding dengan server khusus. Dan kelima, DNS dan host virtual yang dikonfigurasi dengan baik membantu menyediakan waktu pembuatan situs web yang cepat. Selanjutnya, masalah umum DNS dan solusinya. Yang pertama yaitu memahami dan mengelola penundaan propagasi DNS yang sangat penting untuk layanan yang andal. Kedua, verifikasi dan perbaiki kesalahan apapun pada catatan DNS untuk memastikan fungsionalitas yang tepat. Ketiga, cache DNS terkadang dapat menimbulkan masalah. Menghapus cache dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat, gunakan beberapa server DNS untuk menghindari waktu henti karena kegagalan server tunggal. Dan yang selanjutnya, pastikan firewall tidak memblokir permintaan atau respon DNS. Pertimbangan keamanan. Yang pertama, DNSSEC menambahkan autentikasi ke DNS, mencegah pemalsuan dan manipulasi data. Selanjutnya, menerapkan firewall meningkatkan keamanan server dan situs web. Yang ketiga, selalu ikuti pembaruan dan patch keamanan terkini untuk mengurangi risiko. Yang keempat, menggunakan kata sandi yang kuat melindungi dari akses tidak sah. Dan yang terakhir, lakukan audit keamanan berkala untuk mengidentifikasi kerentanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh dunia nyata. Yang pertama, amati bagaimana perusahaan besar memanfaatkan teknologi ini untuk mengelola
mengelola sejumlah besar situs web. CDN menggunakan DNS untuk mengarahkan lalu lintas ke server terdekat demi kinerja optimal. Layanan email sering menggunakan catatan DNS untuk mengelola berutan email. Yang keempat, platform cloud secara ekstensif memanfaatkan DNS dan host virtual untuk mengelola sumber daya. Yang kelima, bahkan usaha kecil pun dapat memperoleh keuntungan dari pemanfaatan teknologi ini. Selanjutnya, menyiapkan host virtual, gambaran umum. Yang pertama, pilih Apache atau Nginx sebagai fondasi untuk lingkungan hosting virtual Anda. Yang kedua, buat dan edit file konfigurasi untuk menentukan host virtual. Yang ketiga, tentukan direktori akar dokumen untuk setiap host virtual. Yang keempat, perbarui catatan DNS Anda untuk mengarahkan nama domain ke alamat IP server Anda. Yang kelima, uji pengaturan Anda secara menyeluruh untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tren masa depan, yaitu DOH meningkatkan privasi dan keamanan DNS dengan mengenkripsi permintaan DNS. Yang kedua, komputasi tanpa server dapat mengubah cara kita mengelola host virtual di masa mendatang. Kemudian, ketiga, komputasi tapi berpotensi mengaruhi bagaimana DNS mengarahkan lalu lintas untuk kinerja optimal. Kemudian, harapkan lebih banyak otomatisasi dalam manajemen DNS dan host virtual. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pengembangan berkelanjutan terhadap protokol dan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Baik, di sini saya akan melakukan demo tentang DNS server dan virtual host. Baik, yang pertama di sini kita langsung masuk ke terminal. Kita masuk ke mode root. Yang pertama kita akan mencoba menginstal apt get
update. Setelah paket berhasil, kita masuk ke perintah apt get install net tools. Setelah itu kita cek config kita untuk IP address-nya. Di sini masih IP bawaan dari Ubuntu yang berupa 10.0.2.15. Setelah itu kita masuk ke cd etc bin. Kita cek direktorinya ls. Lalu kita coba dengan sebelum itu kita ubah dulu pengaturan dari IP address di sini. Masuk ke wire setting. Setelah itu kita masuk ke IPv4 manual, lalu masukkan IP address yang akan kita lakukan. Di sini saya membuat IP-nya 192.168.1.30. Untuk netmax-nya 255.255.0. Untuk gateway-nya itu 92.98. Setelah itu kita apply. Selanjutnya kita masuk ke perintah gedit name.conf. Maka dia akan masuk ke seperti notepad itu. Di sini kita menambahkan yang zone yang kelompok 2 ini bisa kita ganti dengan nama dari web kita. Di sini saya buat dari kelompok kami atau kelompok 2. Lalu ada IP-nya. Di sini setelah kita membuat ini kita save saja. Lalu kita silakan. Setelah itu kita masuk ke perintah gedit name.conf.tion. Belum tersimpan datanya. Sebelum melakukan itu kita lakukan langkah atau masukkan perintah touch db.direct. Setelah itu touch db yang inverse-nya kita tambahkan. Setelah inverse lalu kita masuk ke cp db.127 db inverse.
salah. Kita masukkan cp db.local spasi db.direct. Lalu masuk ke gedit db.direct. Ya, di sini kita rubah untuk bagian kalau ini kita rubah dari nama Ubuntu server kita. Di sini untuk mengecek hostname-nya bisa kita buka new window, lalu kita ketikkan hostname, maka akan muncul. Kita salinkan saja ke kita copy, lalu untuk localhost-nya kita pindah ke sini, dan setelah ini kita masukkan nama dari yang kita buat tadi. Di sini namanya tadi kelompok 2.net titik. Lalu setelah root ini kita masukkan yang kelompok 2. Dan yang untuk bawah ini kita masukkan dari VirtualBox ini atau nama dari Ubuntu kita. Salinkan. Lalu di sini juga. Dan untuk ini kita ubah menjadi IP yang sudah kita rubah tadi. Di 92.168.1.30. Selanjutnya kita save saja. Lalu kita silangkan. Terminal tadi. Dan di sini kita masuk ke cp db.127 db, kita masuk ke inverse. Yang tadi direct, yang ini inverse. Lalu kita edit db.inverse. Di sini sama seperti yang direct tadi, cuman perbedaannya itu kita cuman menambahkan seperti atau merubahnya di bagian bawah sini. Kita masukkan di sini juga kita rubah. Kita masukkan .net. Lalu di sini juga salah. Kita masukkan kelompok .net. Setelah itu kita rubah di bagian localhost ini, kita salingkan saja. Lalu kita paste. Juga. Dan untuk ini kita rubah menjadi akhir dari IP kita tadi. Untuk
Tapi saya buat akhiran tadi 30. Kalau misalnya kita buat 20, kita tulis 20. Kita buat 30. Lalu save, silang. Setelah itu kita masuk ke CD etc. Kita cek direktorinya, dan untuk bagian resolve ini kita cari yang bagian resolve, kita salin, kita copy, kita masukkan perintah gedit, itu kita pastikan yang bagian resolve saja. Paste, enter. Dia akan masuk bagian ini, kita rubah. Itu di sini untuk name servernya. Name servernya sini kita buat 192.168.1.30. Optionnya itu kita searchnya, kita masukkan kelompok 2 tadi, .net. Itu domainnya, kita samakan kelompok 2.net. Setelah itu kita save, silangkan. Setelah itu kita bisa masuk ke service bin 9 restart. Setelah itu baru kita bisa masuk ke ns lookup kelompok 2.net. Aduh, request default ternyata. Ada kegagalan. Mungkin untuk DNS servernya mungkin sampai sini saja. Untuk virtual hostnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan virtual hostnya.
Kemudian kita melanjutkan mengisi passwordnya. Dan kita langsung di sini dia sedang menginstal, jadi kita tunggu saja agak beberapa menit. Jadi dan selanjutnya kemudian selanjutnya
Kemudian yang selanjutnya di sini kita rubah. Baik, di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari atau demo dari Fatur Rahman. Di sini yang pertama untuk server 1 dulu. Setelah itu kita masukkan untuk yang server kedua. Kita masuk perintah sudo chmod min r, kita masukkan 755/var/www. Chmod. Di sini karena sudah ada yang sebelumnya saya mencoba sudah masukkan server 1 dan server 2. Jadi kita langsung masuk ke perintah ls. Selanjutnya cd server 1. Setelah itu sudo nano .index index.html. Sini saya sudah membuat web atau HTML secara sederhana. Sini kita masukkan tuh title dari server satunya, kita masukkan itu untuk misal outputnya yaitu server 1 is working. Di sini kita bisa Ctrl S lalu Ctrl X. Setelah itu kita masuk ls. Di sini sudah muncul index.html-nya. Lalu kita masuk ke server 2 yaitu sudo cp index.html /var/www server 2. Setelah itu cd untuk kembali ke tadi, lalu cd server 2 ls sudo nano index.html. Ini untuk yang ke server 2 tadi. Ini yang perlu kita rubah yaitu di bagian sininya. Kita ubah menjadi server musim 1, kita buat 2. Ctrl S. Selanjutnya cd lalu cd/etc set available.
Setelah itu masuk ke ls, direktory di sini sudah masuk ke server 1 dan server 2 nya. Selanjutnya kita masuk ke sudo cp 00 default.com server 1 enter. Lalu untuk server 2 nya kita rubah menjadi server 2. Setelah itu kita masuk ke sudo nano. Di sini kita isi untuk webmasternya, kita ubah menjadi server1.io. Setelah itu kita buat name nya server1.io, lalu server alas untuk yang HTML nya kita buat server 1. Lalu kita buat HTML nya berupa direktori isi dari lalu action index follow sym kita tutup direktori. Selanjutnya kita ubah juga bagian bawahnya sini, kita tambahkan server 1. Selanjutnya kita Ctrl S lalu keluar. Lalu kita masukkan Sejam ya?